وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersimpuh di sini, bersilaturahim, salat berjamaah, sekaligus kita niatkan i'tikaf di dalam masjid ini untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita sama-sama baca zikir yang setelah habis subuh kita baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita lanjut bahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, buah karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kemarin dikatakan wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan fatastaghilu fi kulli waqtin mimma tafaqa kaifat tafaqa. Dan siogianya bahwa waktu kamu itu jangan sampai muhmalah, waktunya jadi kosong, tidak dipakai apa-apa, jadinya ngelamun, ngelantur. Mestinya fatastaghilu fi kulli waqtin mimma tafaqa kaifat tafaqa. Waktu yang engkau ada itu kau kerjakan pada setiap waktunya dengan amalan yang memang sudah pantas yang sebagaimana kamu harus kerjakan. Yang kemarin sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari bangun tidur oleh Imam Al-Ghazali sampai tidur lagi tidak kosong. Maka dijelaskan di syarahnya sini oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, dikatakan yukrahun naum, makruh hukumnya tidur setelah subuh. Bahkan qala ba'dul ulama, kemarin sebagian ulama menyatakan salasun yamqutullahu 'alaiha, ada 3 perkara yang Allah murka, Allah benci, Allah tidak suka. Di sininya nih makruh ya, terhadap 3 hal tersebut. Mana yang pertama? Yang pertama dikatakan ad-dhahku bighairi ujbin, tertawa sendiri tanpa ada perkara yang membuat keheranan. Ada hal yang heran, tertawa wajar.
Tetapi ini ada orang tertawa sendiri yang sekiranya kurang hal itu nggak aneh gitu. Jadi nggak ada yang mesti ditertawakan, tapi orang ini tertawa. Sekarang udah banyak belum Pak? Ya ngeliat HP, tawa sendiri. Kita yang ngeliat juga jadi aneh. Ad-dhahku bi ghairi ujbin. Tertawa tanpa ada hal yang aneh yang memang mesti ditertawakan. Yang kedua apa? Wal aklu min ghairi ju'. Allah murka, ada orang kalau makan bi ghairi ju', belum lapar, sebenarnya masih kenyang Pak, kata dia, tapi dia tetap makan. Lapar belum, tapi makan lagi. Hal ini tidak disukai oleh Allah. Apalagi wa naumun bin nahar min ghairi saharin bil laili, tidur siang qailulah ya, tapi dia tidak bangun malam. Disunahkan qailulah, kemarin itu qailulah sudah dibahas, tidur menjelang zuhur sebentar atau tidur siang. Tujuannya apa? Untuk nanti kalau malam bisa bangun malam. Ini ada orang tidur di waktu siang tapi bangun malamnya tidak. Maka ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 perkara kata ulama. Kita lanjut. Balyan bagi, bahkan siogyanya, sepantasnya, antuhasiba nafsaka, engkau ini harus menghitung dirimu sendiri. Bahasa kitanya harus introspeksi. Seharian full, mulai dari bangun tidur subuh sampai kita mau tidur lagi, kita introspeksi. Tadi dosa apa ya? Tadi ngerjain amalan apa saja? Introspeksi. Kita hisab diri, kita evaluasi seharian itu. Maka sebenarnya ada buku, kalau di pesantren itu ada buku kecil itu, seharian aktivitasnya apa saja, itu ada. Kita juga bisa bikin seperti itu. Kita buat hari ini apa kegiatan kita. Wa turattibu awradaka fi lailika wa naharika. Yang kedua, apa yang mesti dilakukan? Engkau tertibkan, engkau atur, engkau urutkan wiridmu itu, wirid malam dan wirid siang. Ada wirid malam, ada wirid siang. Kemarin sudah diajarkan di sini ya, di kitab ini ada wirid malam, ada wirid siangnya. Yang kedua. Yang ketiga, waktu ayinu, mestinya waktu ayina, situ tuh ayinu ya, tu ayina, atofnya ke sana, antuhasiba waktu ayina. Dan mestinya engkau ini menentukan takyin likulli waktin, pada setiap waktu itu syuglan, dengan kesibukan pekerjaan wirid. Jadi wirid itu paling gampang Pak. Sambil jalan, naik sepeda, naik motor, bukan nyanyi, sholawat, ya, zikir, ya. Wala tata'addahu, yang tidak melewati batas, tidak berlebihan. Wala tu'siru fihi siwahu, dan tidak memilih yang lainnya pada waktu itu. Fabidzalika tazharu barakatul awqati, maka dengan demikian akan nampak nanti keberkahan waktu. Jadi yang namanya waktu berkah, seluruh waktu yang diberikan Allah ini terisi. Ini namanya berkah. Ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebaikan pada kebaikan, itu namanya berkah. Maka hidup ini yang dicari adalah berkah, kan gitu. Maka ada doanya tuh,
Allahumma barik lana fi auladina wa fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa ajsadina wa barik lana. Selalu yang kita minta adalah keberkahan. Mau makan saja yang diminta apa? Berkah. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Yang diminta berkah, bukan kenyang. Berkah apa yang dimakan. Waqina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Baru makan saja sudah bicara soal neraka. Satu yang diminta berkah, dua yang diminta adalah terhindar dari api neraka. Jangan sampai yang kita makan berkahnya nggak ada. Namanya berkahnya nggak ada Pak, kurang terus. Nah ini, jadi tazharu barakatul awqat, akan nampak keberkahan waktu. Si A diberikan waktu 24 jam sehari semalam, si B 24 jam juga, sama. Tapi kalau yang hidupnya berkah, itu akan selalu diisi dengan kebaikan, dan dia akan mudah melakukan kebaikan pada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kosong, tidak ada yang nganggur waktunya itu. Jadi jangan sampai cuma kerjaannya itu nanti tidur, makan, ya cuma gitu aja. Maka dikatakan fa amma idza tarakta nafsaka sudan muhmalan ihmalal bahaim, maka adapun bila kamu itu membiarkan dirimu itu sudan, sia-sia, muhmalan, tidak digunakan, kosong, ihmalal bahaim, seperti nganggurnya binatang. Kita lihat binatang kerjaannya ngapain? Lihat binatang ternak, kerbau, sapi, kambing, apa kerjaannya? Makan. Habis makan tiduran, ya. Dia apa namanya, dekem itu, apa kalau bahasa kitanya, depak, ya, berdemba itu. Beres apa? Buang hajat, buang kotoran. Beres buang kotoran, ya, ada betinanya nganggur, dia hubungan badan. Lapar lagi, ngapain lagi? Makan lagi. Jadi kalau ada manusia kerjaannya membuang waktu, ihmalal bahaim, seperti nganggurnya binatang, kerjanya itu cuma makan, tidur, setubuh, buang air, makan lagi, tidur lagi, gitu aja. Ini balhum adol, bahkan lebih hina, lebih sesat dibanding binatang. Kambing Pak, sapi, kerbau masih bisa kita potong, kita sembelih, masih bisa kita makan dagingnya, masih bisa kita jual dagingnya. Tapi kalau manusia, kalau kerjaannya sama seperti binatang, nggak bisa diapa-apain, gunanya juga nggak ada. Kata anak kambing ke kambingnya, kita kalau mati gimana? Katanya disembelih, dikurban, atau pokoknya mati. Nah, kata emaknya kambing, kalau kita mati, kita masih ada manfaatnya. Kita disembelih, mati, masih ada manfaatnya. Bisa jadi sate kambing, naik derajatnya, mati naik tuh ke meja. Bisa jadi gulai kambing, bisa jadi tongseng, macam-macam diolah, wah terhormat, masuk dalam kulkas, terhormat. Tapi kalau manusia mati, mau diapain? Waktu hidupnya saja tidak ada gunanya, apalagi ketika sudah mati. Jangankan ya ditaruh di kamar yang dia buat, kira-kira istrinya masih mau nerima nggak? Semalam aja tetap aja takut, kata ibu-ibu.
Tetap takut, padahal kamarnya kamar dia, yang bangun dia, istrinya dari sejak awal pernikahan ya bareng-bareng, tapi ketika sudah mati ditaruh di luar, Pak. Istrinya nggak mau tidur bareng, kali di sampingnya itu enggak juga, sudah tidak ada gunanya. Maka jangan sampai ihmalal bahaim. Apa sih ihmalal bahaim? Nganggurnya binatang. La tadri bimadza tastaghil fi kulli waqtin. Binatang itu sama seperti engkau itu, ketika kamu ini ada di waktu itu tapi kamu nggak tahu bimadza tastaghil fi kulli waqtin, mau ngapain, ini ngerjain apaan ya, bolak-balik ya, nggak ada kegiatan apa-apa, baca Quran enggak, zikiran enggak, kerjaan aktivitas enggak ya. Fayan qadi, maka kalau sudah demikian, fayan qadi, maka putus, hilang aksaru auqatika, kebanyakan waktu engkau. Dulu kita sudah bahas di awal-awal itu bahwa waktu itu 24 jam kita bagi 3. Tidur istirahat 8 jam, aktivitas kerja 8 jam, ibadah 8 jam. Kerja, aturan kerja benar nggak 8 jam? Benar, pas, sesuai yang dibagi. Tidur 8 jam, berarti dari pukul berapa tidur, Pak? 8. Bangun pukul 3. 8 jam istirahatnya, tidurnya. Pukul 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, 2, 3, 4. Jam 4 bangun, Pak. 8 jam. Kalau tidurnya pukul 8. Sekarang udah tidurnya pukul 8, bangunnya malah siang, jam 7, jam 8 baru bangun. Ke tempat lain lagi, ke tempat kerja, dia tidur lagi. Jadi kebanyakan tidurnya. Ibadahnya mana yang 8 jam itu? Maka gampang, ketika Bapak sedang di jalanan, ketika Bapak sedang di ruang kantor, di tempat kerjaan, sambil zikir, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kan enak sambil kerja, zikir pelan-pelan ya. Apalagi yang dulu kita bahas usia 40, jangan terlena, hati-hati kalau sudah di atas 40 tahun. Gelarnya pun dulu sudah dibahas, namanya syekh. Kalau usianya sudah lebih dari 40, bukan lagi anak muda, tapi sudah dikatakan tua. Bahkan di undang-undang kepemudaan saja dulu 40, sekarang sudah 35 batas pemuda, berarti di atas 35 sudah tua. Maka harus banyak-banyak zikir ya. Tangan kiri pegang tongkat, tangan kanan pegang tasbih ya. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka usia 40 itu sudah disunahkan pegang tongkat. Itu sunnah untuk pegangan bahwa kita ini sudah tua, di atas 40 sudah tua. Uban sudah mulai umbuh itu. Nenek habis sia-sia, nggak tahu ngapain. Dha'ian, terlantar, hilang, sia-sia. Dha'ian bahasanya. Wa auqatuka umruka. Kenapa? Karena waktumu itu adalah umurmu. Jadi yang waktu kita diberikan ini kalau tidak diisi, maka umur hilang. Wa umruka ra'su malika, dan umurmu itu adalah modal pokok daripada hartamu.
Maka kalau orang barat apa mengistilahkan waktunya? The time is money. Waktu itu adalah uang. Mereka yang memang orientasinya adalah materi. Tapi kalau kita, the time is ibadah. Setiap waktunya kita gunakan untuk ibadah. Mau tidur saja ibadah, bangun tidur saja sudah ibadah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu dengarnya di mana? Di masjid. Yang ngumumin alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu cakepnya orang mukmin. Bangun tidur dia zikir, beres sholat subuh dia zikir, mau tidur zikir lagi. Itu banyak waktu yang dipakai untuk zikir, artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hidupnya penuh dengan zikir, insya Allah tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi orang-orang yang jauh dari zikir, ya gak heran kalau hidupnya gak tenang. Ada masalah, galau, tidak sabar, kemudian beringsangan, maka yang ada stres, bunuh diri. Maka banyak orang yang dia stres. Tapi kalau orang yang rajin ibadah, ke masjidnya rajin, asal datang aja ke masjid, tenang perasaan kita, sambil senderan kita tidur. Kenapa? Tenang. Tapi keluar dari masjid galau lagi, pusing lagi. Kenapa? Zikirnya sudah ditinggal lagi. Maka senantiasa kita isi ini. Itu modal. Wa alaihi tijaratuka, dan dengan umur yang diberikan, waktu yang diberikan, maka itulah modal untuk berdagang dengan Allah. Jadi kita lagi berdagang sama Allah nih, ya. Kita lagi berdagang dengan Allah. Wa bihi wusuluka ila na'imin daril abad. Nah, dengan modal yang kita punya, Allah berikan kita waktu, kita gunakan untuk kebaikan, maka inilah yang bisa menyampaikan untuk bisa sampai ke Jannatun Na'im, yakni tempat yang penuh dengan kenikmatan, daril abad, yang nanti adalah tempat yang dia abadi. Itu modalnya. Sekarang mau masuk surga, tapi waktunya banyak yang kosong, tidak digunakan untuk kebaikan. Ke surga itu enggak gratis. Ke surga itu harus punya modal. Harus punya modal. Fi jawarillahi ta'ala, untuk nanti bisa tinggal di sisi Allah Ta'ala. Makanya selalu kalau ada yang meninggal, semoga diterima di sisi Allah. Maksudnya adalah masuk surga. Maka kalau ada yang berdoa ketika ada yang meninggal selain istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kalimatul istirja namanya. Diucapkan, bukan ditulis. Maka mestinya tidak usah ditulis di batu nisan, karena bukan untuk ditulis tapi untuk diucapkan. Kalau ditulis di batu nisan, kita nggak tahu ketika ada anggota baru penghuni kubur di situ, kira-kira bisa kedudukan atau misalnya bisa keinjak nggak tuh batu nisan itu? Bisa. Itu ayat Al-Quran. Bukan cuma itu, undangan ada bismillahirrahmanirrahimnya. Beres undangan dibaca, bismillahnya mah nggak dibaca, dibuang ke tong sampah. Siapa yang mau tanggung jawab? Tuan rumah yang bikin. Karena milihnya yang itu, kata tukang percetakan. Siapa yang mau tanggung jawab? Kalimatul istirja, kalimatul basmalah, ini jangan sembarangan. Nah, ini itu yang kita ucapkan ketika ada musibah, semoga diterima di sisi Allah. Ada yang nanya, apakah kalau mengucapkan ketika ada yang meninggal, kita ucapkan semoga husnul khatimah?
Ngucapinnya kapan? Bagusnya ngucapinnya sebelum wafat. Kalau sudah wafat sudah putus gitu. Sudah putus. Kalau mau doain sebelum wafat. Kapan sebelum wafat? Ya lagi sakit, masih hidup. Maka selalu kita doakan nih, semoga kita semua nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Kadang kita suka baca doanya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Jadi kalau namanya doa sebelum terjadi, kita doa. Ya mudah-mudahan setelah meninggal didoakan juga, semoga juga husnul khatimah. Karena perjalanannya masih panjang. Ini gerbang pertama itu kubur. Perjalanan masih panjang. Maka jangan sampai tidak nanti diterima di sisi Allah. Fakullu nafasin, maka setiap nafas, min anfasika, dari nafas-nafasmu itu, jauharatun, adalah merupakan berlian, jauhar, permata, berlian. Laki mata yang tiada ada harga laha bagi jauharah itu, idla badalallahu, maka tidak ada gantinya. Baru keberasa setelah kena pakai oksigen, beli Pak, baru keberasa. Oh iya, sehari berapa? Kalau udah susah napas Pak, waduh repot Pak, udah tersengal-sengal napas. Maka faidza fata, maka kalau sudah lewat, hilang tuh nafas ya, yang sudah tadi kita hirup, kita kembalikan lagi, fala auda lahu, maka tidak bisa kembali lagi. Bisa nggak Pak, napas yang tadi kita hirup kemudian keluar kita ambil lagi? Nggak bisa. Maka itu mahal. Makanya oksigen saja mahal. Baru keberasa kalau sudah sakit. Maka perlu ya, ini kita pikirkan tuh. Dibilang nafasmu itu adalah jauharah, permata yang mahal. Sekali nafas, coba dalam hitungan berapa menit nggak nafas, repot. Maka fala takun kalhamqa, maka janganlah engkau ini menjadi kalhamqa, seperti orang-orang bodoh, ahmak, orang bodoh, hamqa. Al-maghrurina, yang tertipu, alladzina yafrahuna fi kulli yaumin bi ziyadati amwalihim, yang setiap hari mereka ini merasa gembira tiap harinya, bi ziyadati amwalihim, dengan bertambah hartanya. Hartanya sih nambah, tapi tertipu dia. Ma'anuksani a'marihim, serta selalu kurang umurnya. Setiap hari sebenarnya kita pada hakikatnya nambah atau kurang? Berkurang. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa kata Abu Nawas, wa umri naqisun fi kulli yaum, umurku tiap hari bukan nambah tapi yang ada berkurang. Wa dzanbi zaidun kaifah timali, sedangkan dosa makin hari makin nambah, umur makin hari makin kurang. Kalau tidak digunakan, kaifah timali, bagaimana nanti keadaan kita nggak tahu. Apalagi yang namanya hidup TTM, tahu-tahu mati. Ya, jadi ini dikatakan jangan seperti kalhamqa al-maghrurin alladzina yafrahuna fi kulli yaum bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Harta sih terus bertambah, tapi ibadahnya tidak diperhatikan. Fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrin yanqusu, maka apa kelebihannya, kebaikannya, sisi baik, sisi positif ketika orang bertambah hartanya tapi usianya kurang. Makanya ketika belajar itu pasti hadis yang disampaikan apa?
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dulu udah dibaca di sini. Siapa orang yang menuju satu tempat, kemudian dalam tujuan perjalanannya itu salaka yaltamisu fihi ilman, tujuannya mencari ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surganya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang ketika dia ibadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, maka amal ibadahnya tertolak, la tuqbalu, tidak diterima Allah. Jadi semuanya harus berdasarkan ilmu. Karena berdasarkan ilmu, sholatnya diterima, wudunya diterima, semua ibadah diterima, maka dia gampang masuk surga. Di situ maksudnya Allah mudahkan dia masuk surga. Tuh. Jadi setiap nafas itu modal, ya. Yang kita banggakan au amalin salihin, atau amal soleh, fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabri, karena hanya ilmu dan amal soleh yang nanti dia akan menjadi temanmu di kubur. Istri pulang, anak pulang, anak buah pulang, semua yang nemenin ilmu dan amal. Haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka, semuanya pulang, keluargamu, istrimu, hartamu, anakmu, dan juga asdiqauka, semua sahabat-sahabatmu pulang ninggalin kamu. Yang tinggal di kubur hanya ilmu dan amal soleh saja. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah menuntut ilmu, diringankan langkah kaki kita, niat kita, dan juga mudah-mudahan kita ini nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.